Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah syumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita pada Kasifatu Saja, masih menerangkan tentang rukun Islam yang kedua, yaitu wa iqamus shalah. Adapun yang menjadikan sholat kita ini adalah menjadi sempurna, kemarin kita sudah jelaskan harus memiliki rasa tafakur. Yang selanjutnya, untuk menjadikan sholat kita itu adalah sempurna dan diterima oleh Allah, maka kita harus memiliki rasa cinta atau mahabbah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian para ulama, mahabbatullahi ala asyarati ma'anin. Adapun rasa cinta kepada Allah itu memiliki 10 makna. Min jihatil abdi, dari sisi hamba yang memang memiliki rasa cinta itu. Ahaduha, yang pertama adalah ayat taqidah annallaha ta'ala mahmudun. Harus yakin bahwa sesungguhnya Allah itu adalah yang maha terpuji. Dari jihad yang mana? Min kulli wajhin, dari segala sisi. Wa bi kulli sifatin, dan dari segala sifatnya Allah. Min sifatihi, dari sifat-sifatnya Allah. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita dan Allah ciptakan buat kita, itu adalah semuanya yang paling hebat adalah Allah. Wasadiha, dan yang kedua, ayat taqidah annahu muhasinun ila ibadihi. Yang kedua adalah mahabbah kepada Allah itu harus meyakinkan bahwa sesungguhnya Allah yang maha baik terhadap hambanya. Begitupun Allah mun'imun, yang memberikan kenikmatan. Mutafaddilun, yang memberikan keunggulan dengan derajat-derajat yang tinggi kepada para hambanya, alaihim, kepada hambanya. Yang ketiga, ayat taqidah annal ihsana minhu ilal abdi akbar. Harus diyakinkan dalam hati bahwa sesungguhnya kebaikan minhu ilal abdi, kebaikan dari Allah kepada hambanya adalah akbar. Itu lebih besar, wa ajalun, dan lebih mulia, min ayyuqabil biqaulin, dari apa yang sudah diberikan dengan ucapan-ucapan au amalin, atau pekerjaan-pekerjaan minhu, dari hamba tersebut. Wa nahasuna, dan sesungguhnya kebaikan itu, baik kebaikan yang diberi, yang didapatkan oleh hambanya berikut kecil, wa kasro, ataupun yang besar atau yang banyak. Rabi'uha, yang keempat, ayat taqidah qillata qadayahu alaih. Harus meyakinkan dalam hati menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, bagian-bagiannya meskipun sedikit. Wa qillatu taklifihi, maka apabila kita diberikan bagian yang sedikit, maka bebannya pun akan sedikit bagi hambanya. Khamisuha, yang kelima, ayyakuna fi amati awqatihi. Yang kelima adalah menjadikan di alamati awqatihi, pada tanda-tanda waktu-waktu, khaipan, wajilan, harus memiliki rasa takut. Min i'radihi ta'ala, dari apa yang Allah Ta'ala berikan anhu kepada hambanya. Wasalaba ma'akromahu, dan tercabut apa-apa yang telah dimuliakan oleh Allah bi kepada hamba. Min ma'rifatin, dari rasa tahu kepada Allah, wa tauhidin, dan mengesahkan Allah, wa ghairihima, ataupun selain dari ma'rifat dan tauhid. Sadisuha, yang keenam, ayyaru annahu fi jami'i ahwalihi wa amalihi muftakiron ilaih. Yang keenam itu bahwa melihat sesungguhnya dalam semua masa, dalam semua keadaan, wa amalihi, dan cita-cita manusia, muftakiron, itu membutuhkan ilaih kepada Allah.
Kenapa? Sebab la ginalahu anhu, tidak ada yang lebih kaya dari Allah daripada hambanya. Jadi kita selaku hamba memang sangatlah butuh kepada Allah, bukan butuh kepada siapa lagi selain Allah. Sabiha adapun yang ketujuh, ayyudi madzikrahu bi ahsanin ma yaqdiru alaihi minhu. Yang ketujuh, mahabbah kepada Allah itu adalah harus mendawamkan zikir kepada Allah. Bi ahsani ma yaqdiru alaihi, dengan kebaikan-kebaikan yang ditentukan oleh Allah bagi hambanya. Jadi kita harus banyak membaca la ilaha illallah, zikir kepada Allah. Bahkan salah satu jalan zikir kepada Allah adalah melakukan sholat yang 5 waktu. Saminuha yang ke-8, ayyahriso ala iqamati faraidihi wa ayyuqarriba ilaihi binawafilihi biqadari taqatihi. Yang ke-8, kita harus mau memiliki tujuan untuk melakukan sholat yang fardu atau perkara-perkara ibadah yang fardu, wa yuqarriba ilaihi, dan mendekatkan diri kita kepada Allah binawafilihi dengan melakukan sunnah-sunnahnya, biqadaril taqatihi, dengan ketentuan atau ukuran-ukuran yang kita bisa dan kita mampu. Yang pasti kewajiban itu harus kita lakukan dan harus kita tunjang dengan perkara-perkara ibadah yang sunnah. Tasi'uha yang ke-9, ayyasuru ayyafroha bima sami'a min ghairihi min sanaya alaih. Yang ke-9 ini sebagai mahabbah kepada Allah, kita harus merasa senang dengan apa yang telah kita dengar min ghairi, dari selain pujian-pujian yang selain pujian hanya kepada Allah. Au taqarruba ilaihi, atau kita harus merasa senang bisa dekat dengan Allah, artinya bisa beribadah kepada Allah. Wa jihadin fisabilihi sirran wa alaniyah, dan kita harus merasa bahagia atau bangga bisa berjihad di jalan Allah sirran, baik dengan rahasia, wa alaniyah, maupun dengan terang-terangan. Di mana jihad ini? Nafsan, dengan jiwa kita, wa malan, dan dengan harta kita, wa walidan, dan dengan anak-anak kita. Jadi kita harus bahagia, bangga, harta kita, diri kita bisa dekat dengan pada Allah, harta kita bisa digunakan dalam jalan Allah, anak-anak kita bisa taqarrub kepada Allah, dengan kita aja yang memberikan perintah kepada anak-anak kita agar selalu dekat kepada Allah. Asiruha yang ke-10, adapun yang ke-10, mahabbah kepada Allah ini adalah in sami'a min ahadin zikrullah. Ketika kita mendengar dari salah satu orang yang selalu zikir kepada Allah, a'anahu, maka kita akan menolong. Jadi kita harus senang kepada orang yang selalu zikir kepada Allah. Apalagi kita harus merasa bahagia kepada orang yang selalu mengajak kepada kita untuk kebaikan. Nah, inilah 10 ciri-ciri yang ada dalam hamba Allah yang memiliki mahabbah kepada Allah. Semoga kita bisa ada dalam salah satu yang 10 ini. Apalagi 100%-nya kita 10-10-nya ini ada di dalam jiwa kita, keluarga kita, anak istri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.